Halo Diva. Halo Say.
Oke. Mungkin sambil menunggu, halo Gita, sambil menunggu peserta yang lain, sampai ini supposedly kita mulainya 10 ya, tapi sambil menunggu yang lain, saya perkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bergabung Bapak Ibu semua. Ini Gita, alhamdulillah pesertanya berasal dari banyak daerah, bukan hanya dari Pulau Sulawesi, tapi juga dari Pulau Jawa sampai Depok dan Jakarta. Kayaknya pesertanya ada yang ikut hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung semua. Diskusi ini sebenarnya diskusi santai, tetapi insya Allah bermanfaat. Nah, narasumber kita, sebelum saya memperkenalkan kita, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Faradiba Rahma Baktiar. Saya adalah Ketua Forum Peneliti Muda UIN Alauddin Makassar. Saya dan Gita kenal secara pribadi sebenarnya karena kami sama-sama mengenyam S3 di Melbourne, beda uni. Gita di University of Melbourne mengambil medical school ya. Iya. Oke. Dan saya sendiri mengambil PhD in International Relations di RMIT. Hari ini sebenarnya bintang tamunya dan the main speaker sebenarnya adalah Gita. Jadi materi yang akan disampaikan Gita mungkin akan lebih banyak. Saya cuma memberikan beberapa pengantar. Mungkin kalau saya cerita dulu tentang Gita. Jadi Gita ini Ibu Dr. Gita Pita Soraya adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Beliau sudah malang melintang dalam publikasi dan riset dan hibah internasional. Masih muda, jadi makanya judulnya adalah peneliti muda. Sebenarnya kita bisa menggunakan diksi dari dikti kali ya, peneliti pemula, tetapi mungkin ada Bapak dan Ibu dan mungkin kita sendiri sudah tidak masuk kategori betul-betul pemula begitu. Nah, kita ini terakhir
kayaknya minggu lalu ya kita ya, 2 minggu lalu baru saja mempublish jurnal tentang COVID-19. Kalau saya tidak salah judulnya Interlude. Baru-baru kan ya? Ya. Oke. Ini nanti kita dengar share-nya Gita tentang bagaimana sih menjadi peneliti muda, terus bagaimana melakukan riset, tips publikasi dari Gita dan peluang untuk meraih hibah. Nah, mungkin Gita duluan saja, nanti saya menambahkan. Ya, silahkan Gita. Oke, langsung saja ya, Diba? Iya. Oke, saya langsung share ya. Mungkin jadi pertama buat para peserta yang sudah hadir, pertama saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengundang untuk Forum Peneliti Muda UIN, juga terima kasih banyak. Jadi Diba ini teman jalan-jalan dulu di Melbourne, dan sekarang kita melanjutkan lagi perjuangan di sini di Makassar. Jadi terima kasih banyak sudah mengundang. Mungkin honored to be sharing today tentang mungkin cuma gimana ya Bu, saya juga bukan expert gimana sih, cuma mungkin sekedar berbagi pengalaman. Saya diminta sama Diba untuk membawakan 2 materi tentang bagaimana sih cara kita mempublikasi di jurnal internasional atau berjurnal bereputasi, sama bagaimana cara kita bisa mendapatkan hibah internasional. Saya habis lihat responnya teman-teman yang ikut di seminar ini dan agak variatif, ada yang mau bahas teknisnya dan ada yang mau cuma mau overview aja. Jadi mungkin saya mencoba mengakomodir semuanya aja. Saya share aja ya materinya sekarang. Saya kayaknya bisa saya yang share ya Diba, atau bisa Diba? Ya, bisa. Katanya host disabled. Bisa gitu. Saya disabled attendee sharing. Sudah bisa? Kita sudah bisa? Oke, sudah bisa. Oke. Oke, jadi kita mulai ya. Ya, jadi mungkin sekarang saya akan berikan sedikit presentasi tentang bagaimana sih cara publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan bagaimana kita bisa meraih hibah internasional. Jadi tadi udah dikenalin saya dari saya tetangga juga dengan UIN, saya dari kedokteran Unhas, dan juga saya aktif di unit CRP. Jadi mirip-mirip mungkin ya dengan FPM UIN versi FK Unhasnya. Ya, jadi kita mulai dengan materi pertama dulu ya. Jadi apa kita harus publikasi sih di jurnal internasional. Jadi tentu alasan paling utama itu karena kita mau melakukan diseminasi atau mau menyebarkan hasil penelitian kita. Kan sudah capek-capek meneliti, ada yang bahkan sampai beberapa tahun kerja penelitiannya, lalu kan sayang kalau orang lain tidak bisa mendapatkan manfaat dari penelitian tersebut. Jadi sebenarnya tujuan utama kita adalah melakukan diseminasi hasil penelitian. Kedua, mungkin kebanyakan teman-teman yang ada di sini memang bergelut dalam bidang akademik, mungkin sebagai dosen atau sebagai peneliti profesional, dan salah satu cara terbaik untuk meningkatkan visibility kita adalah melalui publikasi, karena dari orang lain tidak akan tahu kita kerja apa kalau tidak melakukan publikasi, apalagi kalau kita melakukannya di jurnal bereputasi yang banyak pembaca dan peminatnya, maka hasil kita diseminasinya akan semakin efektif. Jadi sekarang sudah banyak cara untuk meningkatkan visibility, sudah banyak, mungkin ada beberapa di antara kita yang punya akun-akun yang di sebelah sini, sudah ada mungkin ID Scopusnya atau Orchid ID-nya, dan itu semua tujuannya adalah untuk meningkatkan visibility kita. Bukan karena mau pamer atau apa, tetapi karena dengan cara itu kita bisa membantu meningkatkan kolaborasi ke depan. Jadi orang lain bisa melihat apa pekerjaan kita dan mungkin kira-kira ke depan bisa berkolaborasi. Nah, kemudian kalau ada yang teman dosen, ini penting untuk membangun reputasi kita. Dan tentunya kalau kita publikasinya di jurnal yang bereputasi, ada namanya proses peer review atau kajian mitra bestari, yang dimana itu mereka sering sekali memberikan feedback kepada kita tentang paper atau tulisan yang kita berikan. Dan ini sangat bermanfaat, bahkan secara pribadi saya kadang memasukkan publikasi
dan ditolak, tapi mendapatkan feedback yang sangat bagus dari peer reviewernya. Oh, kamu harus perbaiki ini, atau harus tambah eksperimen ini. Dan itu adalah feedback yang sangat bagus, karena mereka adalah ahli di bidang yang kita geluti juga. Sehingga ini sangat ada alasan yang sangat baik untuk memasukkan di jurnal internasional. Kalaupun ditolak, at least kita mendapatkan feedback dari peer reviewer. Nah, kenapa lagi kita perlu melakukan publikasi di jurnal yang baik? Karena ini akan meningkatkan kredibilitas kita sebagai peneliti. Nah, kan materi kedua di sini adalah hibah internasional. Sebenarnya salah satu syarat untuk mendapatkan hibah yang baik, rata-rata funder atau pemberi grant itu rata-rata memberikan syarat bahwa peneliti itu harus kredibel atau memiliki track record yang baik. Nah, cara terbaik untuk membuktikan itu adalah dengan melakukan publikasi. Jadi mereka tinggal cek publikasi kita apa, oh ya dia memang sudah expert dalam bidang ini, dan kita bisa mempercayakan grant atau funding, dana hibah sebesar ini untuk individu tersebut, karena dia memang sepertinya bisa mengelola dengan baik. Nah, terakhir, buat para dosen, mungkin untuk secara tidak langsung dengan melakukan publikasi, kita juga membantu institusi kita untuk mendapatkan reputasi yang lebih baik. Jadi ada istilahnya World Class University sekarang, dan ini salah satu cara untuk meningkatkan reputasi perguruan tinggi adalah dengan melakukan publikasi. Oke. Nah, sekarang jadi mungkin ada yang bertanya lagi, jadi yang kayak gimana itu jurnal yang bereputasi atau jurnal yang baik? Jadi pada intinya jurnal yang baik adalah jurnal yang dimana tulisan yang masuk itu akan mengalami proses peer review. Jadi di situ kata kuncinya. Jika dia adalah jurnal yang dimana orang memasukkan lalu membayar, dan tidak ada sama sekali proses review, itu namanya jurnal predator. Jadi banyak juga seperti itu. Jadi sebenarnya kapan sih sebuah jurnal dikatakan baik? Apabila proses peer review yang ada dalam jurnal tersebut itu memang berlangsung dengan baik. Nah, ada istilah jurnal bereputasi yang mungkin sering kita dengar saat ini, apalagi yang sedang menempuh S2 di sekolah pasca sarjana atau gimana, harus publikasi ya, rata-rata zaman sekarang rata-rata dituntut untuk melakukan publikasi sebagai syarat lulus. Dan ini kapan dikatakan bereputasi? Apabila dia memiliki impact pertama. Jadi memang dipandang dalam bidangnya. Kedua, kalau dia jurnal nasional, dia memiliki akreditasi. Jadi akreditasi jurnal nasional atau Arjuna. Yang ketiga itu dia terindeks dan bisa seperti Scopus, Copernicus, dan lain-lain. Ada banyak indexing system, ya. Jadi yang paling umum untuk digunakan di dikti adalah Scopus dan Copernicus. Kemudian penerbitnya juga harus yang kredibel. Jadi ada penerbit abal-abal, dan itu yang kita harus hindari, karena mereka cuma mau uangnya aja biasanya, dan tidak tertarik pada proses scientific review itu sendiri. Jadi contoh ya, mungkin yang sering kita dengar, ini publisher-publisher berkualitas, tidak terbatas pada ini, tapi teman-teman bisa mulai dengan ini dulu, mencari jurnal-jurnal kredibel yang ada dalam publisher di sini, kalau misalnya ingin mempublikasikan karya tulisnya. Oke, jadi ada juga beberapa respon kemarin peserta yang mengatakan bahwa mereka mau tahu bagaimana sih step by step-nya itu publikasi, bagaimana caranya publikasi. Mungkin tidak akan cukup waktu untuk kita bahas secara mendalam, tapi saya coba kasih overview saja bagaimana langkah-langkahnya. Kalau menurut saya ada 5 langkah untuk melakukan publikasi. Yang pertama itu finalisasi konten atau datanya. Terus kedua, cari jurnalnya. Ketiga, cari jenis publikasi yang akan kita lakukan. Lalu tulis manuskripnya dan lakukan dan submit. Oke. Nah, sekarang step pertama itu finalisasi konten. Ini sebenarnya tahap yang paling esensial, karena tanpa konten yang berkualitas untuk apa kita melakukan publikasi tersebut. Jadi sekarang untuk mendapatkan konten yang berkualitas, tentu datanya juga harus berkualitas. Jadi pada saat rekan-rekan semua melakukan penelitiannya, mau di lab kah, atau atau penelitian sosial, mau penelitian jenis apapun, itu harus memiliki data yang berkualitas. Dan tidak harus, dan salah satu yang sering saya dengar teman-teman mengeluhkan adalah harus data primer ya. Nggak harus data primer, ada banyak macam penelitian, mau data primer, mau data sekunder. Yang penting metode mendapatkan data tersebut baik, maka data tersebut adalah data yang berkualitas. Jadi nggak harus data primer. Lalu usahakan agar semua proses analisis
interpretasi dan pengambilan kesimpulan dari data itu sudah kita lakukan sebelum berpikir untuk melakukan publikasi. Nah, jadi dan khusus untuk di bidang medis ya, mungkin ada namanya etika penelitian, apalagi bidang-bidang yang menggunakan subjek manusia sebagai subjek penelitiannya. Di situ sangat penting memperhatikan etik. Dan kedua, perhatikan juga apakah penelitian Anda berpotensial untuk menghasilkan hak kekayaan intelektual. Karena bila iya, maka harus diselesaikan dulu, amankan dulu patennya, baru publikasi. Karena ketika sudah dipublikasi, itu sudah ranah publik, dan Anda pasti akan kehilangan paten apapun yang direncanakan untuk barang itu. Jadi misalnya memang akan menghasilkan produk dari publikasinya, atau menghasilkan desain, rancangan, ataupun platform, itu semua harus dipatenkan dulu sebelum melakukan proses publikasi. Dan terakhir yang kadang sering dilupa juga, harus harus minta izin dengan baik dengan penulis-penulis lain. Boleh nggak saya publish ini? Saya akan cantumkan Anda sebagai co-author kedua atau ketiga. Itu biasa karena itu sering menjadi sumber konflik juga, terutama di kalangan akademisi, di mana publikasi itu adalah itu seperti poin ya buat para akademisi. Itu akan sangat mempengaruhi hubungan antar teman kerja apabila ada masalah di sini. Jadi usahakan semua orang yang terlibat dalam penelitian maupun penulisan itu sudah setuju dan mereka sudah seret dengan urutan penulisan dan sebagainya. Oke, kedua, kalau sudah dapat data yang baik, maka sekarang waktunya mencari jurnalnya. Nah, di sini banyak yang mengeluh, saya mau publikasi di mana, saya nggak tahu mau publikasi di mana, pusing banyak sekali jurnal. Ya, cara trik terbaik yang saya diajarin sama supervisor saya sendiri itu check your reference to find your preference. Jadi kalau kita punya daftar bibliografi kita atau referensi kita yang kita gunakan, coba lihat satu-satu publikasi yang kita sering citasi. Mereka publish di mana? Nah, kemungkinan besar kita juga cocok di situ karena kita tertarik dengan hal-hal yang mereka kemukakan. Jadi ini adalah salah satu cara yang sangat sederhana untuk mencari tahu sebenarnya pekerjaan saya ini bisa dipublikasikan di mana sih. Nah, kedua, itu kalau memang di referensi tidak ada yang seret, maka bisa mencari jurnal lain. Dan yang pertama untuk menentukan sebuah jurnal itu tepat atau tidak untuk kita adalah scope atau ruang lingkup jurnal tersebut. Masing-masing jurnal punya ketertarikan bidang tersendiri. Jadi di sini ada banyak cara, bisa cari secara manual atau ada juga di beberapa publisher mereka punya alat atau cara untuk mencari untuk mencarikan kita judul-judul yang tepat. Sebentar saya kasih lihat. Contoh ya, ini Journal Finder. Kalau misalnya publishernya Elsevier, jadi bisa cari melalui Journal Finder Elsevier. Caranya tinggal masukkan saja kita punya abstrak atau judul di situ, dan dia yang akan carikan kita jurnal-jurnal yang cocok, kira-kira apa. Nah, ketiga, yang apalagi buat yang baru mulai penelitian biasanya sering terjebak dengan jebakan jurnal predator. Jadi jurnal-jurnal yang biasanya mengundang itu lewat email kepada yang terhormat, silakan publish di jurnal kami. Kadang ada biaya publikasinya juga. Nah, itu hati-hati dengan jurnal-jurnal seperti ini. Ya, memang banyak jurnal yang meminta biaya publikasi, bukan berarti mereka predator. Jadi itu biasanya adalah open access fee atau article processing charge. Itu wajar ada. Dan jurnal yang sangat bagus pun biasanya berbayar bagi penelitinya. Nah, tetapi yang membedakan jurnal predator dengan yang bukan predator itu adalah sekali lagi dari proses peer review. Jadi kalau predator biasanya tidak ada proses peer review, bayar langsung masuk papernya begitu. Jadi sangat gampang untuk publikasi di situ. Tapi orang tidak akan bisa percaya kita punya tulisan yang ada dalam situ karena mereka semua tahu ini adalah jurnal predator. Pastikan bahwa jurnalnya bukan yang tipe by invitation. Ada beberapa jurnal yang maunya cuma mengundang aja, dia nggak mau kalau kita masukkan penelitian sendiri. Lalu cek waktu publikasi, terutama buat yang mahasiswa ini penting. Yang mahasiswa S2 atau mahasiswa S3, perhatikan jurnal mereka punya isu itu terbitnya kapan-kapan aja. Apakah tiap hari mereka menerbitkan isu artikel baru online, ataukah malah dia tipe jurnal yang tiap 1 tahun saja dia terbitkan jurnal. Kan itu gawat kalau misalnya teman-teman punya syarat lulus publikasi jurnal, tapi
jurnal tempat kalian masukkan itu terbitnya cuma setahun sekali kan itu akan sangat merugikan buat mahasiswa yang ada target kelulusannya bulan sekian atau bulan sekian. Jadi cek waktu publikasi dan review timeline publikasinya. Dan kemudian yang penting juga itu adalah metriknya. Jadi ada namanya impact factor, apakah dia terindeks Scopus atau tidak, H-indeksnya berapa, itu semua bisa membantu kita menentukan apakah jurnal bagus atau tidak. Nah, ini contoh skopnya yang tadi dibilang, apakah jurnal kita cocok, itu skopnya pasti dipajang paling depan di jurnal masing-masing. Contoh ini BMC Medical Education, maaf ya semua rata-rata contohnya dari kedokteran karena kebetulan yang saya familiar ini. Dan misalnya ya, kalau kita ngomongnya tentang pendidikan kedokteran, pasti kita masukkan di BMC Medical Education. Tapi kalau dokternya ngomong tentang kasus bedah, ya tidak boleh masuk di sini. Skopnya tidak cocok. Harusnya masuk di International Journal of Surgery misalnya, karena ini lebih cocok untuk pekerjaan yang dilakukan. Jadi walaupun sama-sama kedokteran, tapi sangat beda yang dibahas. Jadi ini yang harus kita perhatikan di awal. Nah, kemudian ini contoh kalau misalnya agak pusing cari jurnal, bisa pakai Journal Finder, misalnya punya Elsevier, Springer juga punya, rata-rata publisher punya. Silakan kita masukkan judul misalnya atau abstrak kita, lalu kita klik search, langsung muncul itu semua yang jurnal yang kira-kira akan cocok. Contoh dengan judul seperti ini, saya mendapatkan rekomendasi International Journal of Infectious Diseases atau Medicina Clinica dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa lihat. Mereka langsung kasih kita misalnya berapa lama sih biasanya dibutuhkan waktu sampai editor memutuskan kita diterima atau di reject. Misalnya ini 3 minggu, ini 5 minggu, jadi ini rata-rata cepat gitu. Berapa lama waktu hingga publikasi, ini juga. Biasanya akan dicantumkan juga ada tidak harga publikasinya atau tidak. Nah ini kalau misalnya mau mengecek jurnalnya Predator atau bukan, bisa pakai Bell's List of Predatory Publishers seperti ini. Jadi ini list of predatory journals. Jadi contoh mereka ini dimulai oleh Bell dan dia membuat suatu database tentang jurnal-jurnal yang predator. Jadi bisa kita cek sendiri di websitenya apakah target jurnal kita itu termasuk predator atau bukan. Jadi bisa dicek list ini. Nah, ini contoh impact factor atau matrix yang kita bisa cek untuk melihat apakah jurnal tersebut bagus atau tidak. Jadi dari impact factor jurnal itu artinya seberapa berdampak sih jurnal ini di dalam bidangnya masing-masing. Nah, contoh ini lumayan berdampak kalau ada impact factornya itu sudah lumayan. 3,163 Journal of Pathology. Nah, ini kalau sudah seperti ini, pasti ini jurnalnya lumayan bagus. Contoh ini salah satu jurnal dengan impact terbesar di bidang kedokteran, ini H-indeksnya 933. Jadi tinggi sekali H-indeksnya. Jadi di sini kita juga bisa pakai website seperti Simago untuk melihat berapa, masukkan saja nama jurnalnya, dia akan perlihatkan apakah termasuk 4, ini menandakan ranking jurnalnya. Jadi kalau teman-teman cari New England Journal of Medicine, dia Scopus sampai Q1, Q2, Q3, Q4 tinggi di dalam jurnal Scopus. Ini H-indeksnya paling tinggi di kedokteran, 933. Jadi kalau sudah berhasil menentukan, oh kayaknya saya cocok dengan jurnal A. Nah sekarang kalau sudah mendapat jurnalnya, silakan menentukan, buka author guidelines-nya. Ini yang pertama kita harus pelajari baik-baik. Tentukan jenis artikel mana yang akan kita tulis. Jadi apakah sebuah full paper atau short communication kah, atau dia suatu review. Di sini penting karena tidak semua penelitian itu harus menjadi suatu full paper. Jadi full paper itu biasanya cocok untuk penelitian yang sudah dilakukan lama, banyak datanya, sehingga akan kita punya manuskrip pasti panjang dan banyak figur atau tabelnya. Nah, tapi kadang-kadang ada juga penelitian yang tidak yang bersifat urgent. Jadi harus dikomunikasi banyak. Jadi misalnya ada temuan-temuan baru yang harus disebarkan kepada orang walaupun kita belum terlalu lama meneliti hal tersebut. Nah, contoh di sekarang itu bisa dimasukkan dalam short communication. Jadi biasanya cuma sedikit kata-katanya, ada yang bahkan kurang dari 1000 kata, tidak butuh banyak bagan dan tabel, tidak butuh banyak data.
tetapi dia biasanya bersifat urgent untuk disampaikan. Yang banyak, jadi mungkin kita ketahui dengan pandemi COVID-19 itu biasanya rata-rata yang keluar banyak sekali short communication, karena orang walaupun hasilnya belum banyak, tetapi karena sudah penting untuk disampaikan saat ini juga, maka mereka memasukkan sebagai short communication. Nah, kalau sudah mendapatkan jenis artikelnya, jenis jurnalnya juga sudah dapat, sekarang waktunya menulis manuskripnya. Jadi sekali lagi selalu pelajari author guidelines dulu. Kalau sudah tahu author, biasanya sih kalau kita menulis jurnal, dia punya kerangka penulisan itu rata-rata ada abstract, ada introduction, ada methods, result, discussion, conclusion, dan disclosures. Tetapi sekali lagi biasanya antar satu jurnal dengan jurnal yang lain itu ada sedikit perbedaan, sehingga kita tetap harus mempelajari author guidelines dengan baik. Jadi abstrak di sini sudah mungkin tidak perlu terlalu teknis ya bahasnya, tetapi kalau abstrak tentu dia summary yang singkat dan mengandung kata kunci tentang artikel kita. Terus kalau intro, yang penting kita cantumkan itu apa gap-nya. Jadi dengan melakukan penelitian ini, apa sih kesenjangan dalam pengetahuan yang kita tutupi atau gap in the knowledge, dan apa kontribusi kita dalam masalah yang ada saat ini, serta apa novelty dari penelitian tersebut. Ini yang harus ada di dalam introduction. Nah, kalau methods di sini umumnya kita menjelaskan bagaimana cara kerja kita. Jadi di sini ibaratnya methods itu kayak resep memasak atau resep membuat kue, di mana kita harus mendeskripsikan penelitian tersebut dengan cara agar kalau orang lain mau menuruti, mereka pasti dapat hasil yang sama. Jadi if you follow my recipe, you will get my results. Itu intinya kalau methods. Jadi harus rinci, harus bisa direplikasi, dan kalau perlu memang pakai uji statistik dan harus sesuai dengan yang metode yang digunakan. Nah, kemudian kalau result tentu itu hasilnya, dan discussion ini kita membandingkan hasil kita dengan hasil-hasil yang sudah ada sebelumnya, dan kira-kira apa keterbatasan kita, apa keunggulan penelitian kita, dan apa yang hendak dilakukan ke depan. Ini semua hal yang harus kita bahas dalam discussion. Nah, lalu selanjutnya tentu ada kesimpulan, dan terakhir harus kita kemukakan apakah ada tidak konflik kepentingan, apakah misalnya ini penelitian didanai oleh industri misalnya, atau dan juga kita harus jelaskan di mana kita mendapatkan fundingnya, apakah mandiri atau ada hibah mungkin atau dari industri, itu semua harus transparan dan dijelaskan. Oke, kalau sudah selesai semuanya, baru boleh submit jurnalnya ke jurnal tersebut. Submit manuskripnya ke jurnal. Jadi di rata-rata sekarang jurnal sudah online, jadi kita submit melalui OJS atau Online Journal Submission System. Jadi yang pertama, sebelum submit dan sebelumnya, perhatikan juga ada tidaknya biaya publikasi yang dibutuhkan. Jadi ada namanya article processing charge dan open access fees. Jadi usahakan dilihat dulu apakah sesuai dengan budget kita atau tidak, karena biaya publikasi itu bisa dari 0 rupiah hingga sampai puluhan juta rupiah. Jadi kita harus perhatikan dulu baik-baik apakah ada biaya yang dibutuhkan atau tidak untuk publikasi di dalam jurnal tersebut. Apalagi kalau jurnalnya yang bersifat open access atau terbuka, dapat diakses oleh semua orang, itu biasanya akan lebih mahal untuk publikasi di situ, karena tentu proses citasi akan lebih cepat. Dan kemudian, jadi ketika kita submit artikel itu ke editor dulu. Kalau jurnalnya baik, dia akan lakukan proses peer review. Jadi dia diberikan ke reviewer, di mana reviewer kita tidak akan tahu reviewernya siapa. Nah, kalau seandainya reviewernya menyarankan revisi, maka sebaiknya kita revisi manuskripnya kalau memang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya silakan kita bisa cari jurnal lain, tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai melakukan revisi, editor akan memutuskan apakah ini accepted atau rejected. Kalau rejected tidak apa-apa. Jadi di sini jangan khawatir kalau memang ada suatu jurnal yang menolak paper kita, bukan berarti jurnal lain tidak mau. Jadi silakan cari jurnal lain yang kira-kira akan lebih cocok dengan hasil karya kita. Jadi mungkin untuk kesimpulan dari materi pertama, kalau memang ingin sukses dalam publikasi, mungkin pertama setelah kita memiliki hasil penelitian yang baik, maka dan hendak melakukan publikasi, hal pertama perhatikan scope, apakah jurnal tersebut cocok atau tidak dengan karya kita. Kedua, perhatikan apakah
kita sudah menulis dengan baik, tidak ada unsur plagiarisme, hati-hati, jadi ini yang harus banyak latihan, jangan asal caplok aja kata-kata dari suatu jurnal lain, itu bisa dideteksi sebagai plagiat. Jadi ada namanya paraphrasing, itu yang harus banyak latihan. Apakah di dalam artikel kita sudah mengemukakan novelty atau unsur yang baru, state of the art, dan kemudian apakah data kita sudah berkualitas, ini semua harus kita tanyakan ke diri masing-masing. Apakah sudah memenuhi semua ethical guidelines, lalu apakah kita sudah menulis naskah tersebut sesuai author guideline-nya. Jadi perhatikan author guideline dan perhatikan juga manuskrip-manuskrip sebelumnya, bagaimana sih gaya menulis di jurnal ini. Nah, pastikan juga kita tidak mengirimkan di 2 jurnal atau 3 jurnal sekaligus. Jadi nggak boleh seperti itu. Harus pilih satu, selesaikan dulu. Kalau di reject, baru boleh coba di jurnal lain. Nah, sesuaikan dengan author guidelines sekali lagi. Dan kalau ada hasil peer review, maka lakukan revisi sebisa mungkin mengikuti saran reviewernya. Tetapi ingat sekali lagi bahwa peer reviewer tidak juga manusia, mereka tidak selamanya benar. Jadi kalau kita merasa peer reviewernya yang salah, boleh kita memberikan surat balasan untuk mengatakan pendapat kita. Jadi tidak harus diikuti semuanya, cukup yang kita anggap relevan dan sesuai. Oke, jadi mungkin untuk materi jurnal sekian dulu. Diba, kita lanjut aja ya, Diba. Oke, jadi mungkin sedikit tentang hibah internasional juga. Jadi sorry ya kalau overtime, saya tidak perhatikan lebih waktu. Jadi mungkin sedikit tentang hibah internasional. Ini biasanya langkah berikutnya. Jadi kalau misalnya kita sudah banyak menulis, latihan menulis, banyak melakukan publikasi, maka sudah secara alami kalau mau lanjut meneliti dan lanjut menulis, tentu kita butuh dana. Nah, dana untuk melakukan penelitian itu bisa berasal dari dalam negeri, bisa juga dari luar negeri. Kalau dalam negeri yang biasanya banyak memahami tentang hibah-hibah dalam negeri itu adalah di LP2M kampus masing-masing, karena kalau hibah dalam negeri itu biasanya syaratnya beda-beda tergantung skema, dan itu yang paling memahami adalah teman-teman yang dari LP2M. Kalau di sini mungkin saya jelaskan sedikit pengalaman pribadi dari sisi hibah internasional. Jadi selain hibah-hibah dalam negeri, ada juga dari luar, jadi badan-badan internasional yang bisa memberikan kita pendanaan untuk penelitian. Jadi di sini saya kasih linknya, contoh-contoh yang sering yang sudah sering saya dengar atau saya coba untuk pemberian hibah internasional. Yang pertama, Bill and Melinda Gates Foundation. Jadi mereka itu namanya Grand Challenge Explorations. Jadi tiap beberapa bulan mereka akan mengeluarkan sebuah skema penelitian dan mengundang seluruh dunia untuk memasukkan proposal. Proposalnya cuma 2 halaman saja, dan itu cukup untuk lakukan application dan bisa meminta hingga 100.000 US dollar. Jadi tiap proposal Grand Challenges itu akan diberikan 100.000 US dollar. Nah, temanya biasanya sekitar masalah kesehatan, tetapi bukan hanya kedokteran. Jadi biasanya banyak dari public health, juga biasanya banyak biasanya juga tentang kalau bukan public health, biasa juga gender juga, masalah kesetaraan gender juga kadang mereka bahas. Jadi tapi kebanyakan untuk foundation ini mereka lebih banyak memberikan kepada yang berbau kesehatan. Ini linknya kalau saat ini tidak ada yang terbuka, tetapi mungkin teman-teman bisa rajin cek-cek linknya. Kalau ada, bisa sign up di newsletternya. Jadi kalau ada hibah, akan masuk langsung di emailnya teman-teman semua. Kalau ada yang terbuka. Nah, ada skema yang selanjutnya itu Southeast Asia and Europe. Mereka minta kolaborasi antara institusi yang ada di Southeast Asia dengan Eropa, dan ini kayaknya ini kita bisa akses di sini. Terus terang saya belum ada pengalaman apply di sini, tetapi sudah ada beberapa teman yang mencoba. Jadi kalau teman-teman juga mau, bisa mencoba di sini. Ini multidisiplin, jadi ada dari engineering, bisa kesehatan, ilmu sosial, semua bisa di sini. Kemudian ada juga Newton Fund. Di sini linknya untuk Newton Fund. Ini kerjasama antara Indonesia, ini kalau tidak salah Ristek dengan British Council. Jadi ini juga
multidisiplin dan bisa diakses skema-skemanya ada di link ini. Nah, berikutnya ini yang lumayan baru ya, RISPRO LPDP. Jadi ada namanya RISPRO LPDP kolaborasi internasional. Jadi kalau kita punya, terutama buat yang sudah pernah belajar di luar negeri dan masih punya link dengan supervisornya masing-masing, ini sangat bagus. Jadi yang penting bisa menunjukkan bahwa kita punya kolaborasi akan menghasilkan output A, B, C. Mereka bersedia untuk memberikan funding hingga 6 miliar rupiah selama 3 tahun. Dan ini juga bersifat multidisiplin, jadi ilmu sosial, kesehatan, teknik, dan sebagainya, semua bisa apply di sini. Ini link untuk guideline-nya, silakan diakses. Nah, berikutnya ada juga ISDB, atau Islamic Development Bank. Dia punya skema namanya Engage, dan ini bisa sampai 1 juta US dollar, jadi besar sekali juga, dan hanya untuk negara-negara di bawah Islamic Development Bank. Kita tentunya masuk di bawah ISDB, sehingga sangat berpotensial untuk apply di sini. Jadi ini juga gampang sekali buat bikin proposalnya, kayaknya cuma 2-3 halaman juga. Silakan dimasukkan secara online di sini kalau ada idenya masing-masing. Jadi dan semua skema Islamic Development Bank itu menuju Millennial Development Goals. Jadi mau dalam bidang apapun, selama bisa membantu Millennial Development Goals, maka itu bisa apply di ISDB. Nah, yang terakhir ada juga pengalaman untuk apply di NIH, National Institute of Health USA. Biasanya jumlahnya bervariasi, tetapi lumayan besar juga ini. Tapi mereka sangat terbatas di kesehatan dan kedokteran. Jadi bisa dicoba di sini kalau tertarik. Saya taruh tautan guideline-nya di Adaptable ini. Oke, sedikit tips untuk hibah internasional. Itu pertama, dan saya selalu mengulang untuk teman-teman, itu harus siap gagal dulu. Karena di sini kalau meng-apply hibah, terutama yang hibah internasional, lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Jauh lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Jadi ini mindset yang harus ada dari awal. Jadi biasanya ada juga teman-teman yang baru apply 1-2 kali, gagal terus, tidak mau nih, kayak sudah kapok begitu membuat proposal. Jadi tidak bisa seperti itu. Dalam 1 tahun itu minimal, kalau memang teman-teman adalah akademisi, minimal harus dalam tiap 3 bulan masuk hibata. Terserah nih kalau ditolak atau di mana, pokoknya minimal tiap 3 bulan ada hibata lagi masuk di funder. Terserah nih, apakah pokoknya bikin saja, masuk lalu lupakan, dan harus siap gagal. Tetapi tidak boleh kalau misalnya gagal 1 kali lalu menyerah, itu tidak bakal dapat nih pasti. Jadi harus selalu memasukkan senantiasa kalau ada funding yang terbuka, masukkan lagi. Dan kedua, harus bisa bangun track record dan melakukan kolaborasi. Jadi di sini jadi kita kaitkan dengan materi sebelumnya tentang publikasi. Di sini pentingnya publikasi. Karena dengan badan-badan pemberi hibah ini, mereka akan lihat CV, mereka akan lihat kita punya Google Scholar ataupun Scopus ID, lihat, oh iya memang dia selalu meneliti bidang ini, topik ini, jadi dia memang pasti, dia cocok untuk mendapatkan hibah ini, karena kita bisa percaya bahwa dia akan melakukan penelitian yang baik, sudah ada buktinya dengan publikasi sebelumnya. Jadi itu adalah bukti bahwa kita mampu melakukan penelitian. Nah, kalau masalahnya adalah, apalagi buat akademisi yang masih baru mulai karirnya, termasuk saya, adalah kadang track record kita belum terlalu bagus gitu. Kita baru mulai mungkin, dan belum terlalu, ada teman-teman yang bahkan belum pernah menulis sama sekali, tetapi sudah semangat mau apply hibah. Itu cara untuk bisa dapat hibah adalah kolaborasi. Jadi cari kolega mungkin yang sudah jauh berpengalaman, yang H-indeksnya sudah tinggi, silakan berteman atau memasukkan nama dia sebagai peneliti utama juga tidak apa-apa. Yang penting kita bisa meneliti dulu dan mendapatkan dana untuk meneliti. Jadi di sini jangan segan-segan untuk menghubungi mungkin seniornya di kampus atau dosen lain di kampus, prof-prof mungkin yang ada di kampus, bilang, Prof, ada ide saya sudah bikin proposalnya, boleh tidak Prof kasih masukan? Lalu saya dan temani saya sebagai peneliti juga, sebagai co-investigator. Pasti mereka mau, dan mereka justru senang untuk diajak seperti itu. Jadi kalau memang kita punya track record merasa masih kurang, silakan mengajak teman-teman lain yang sesuai untuk melakukan kolaborasi.
Oke, dan yang terakhir guidelines hibah. Sama dengan melakukan publikasi, guideline juga penting di sini. Dan kita penting melihat ya skema yang hibah itu meminta masalah apa sih yang dipecahkan oleh penelitian yang kita ajukan. Jadi harus sesuai bidangnya dan prioritasnya. Apa syarat penelitinya, ini harus diperhatikan. Bagaimana format proposalnya, contoh tadi Gates Foundation cuma minta 2 halaman. Kalau NIH bisa sampai 100 halaman. Jadi itu beda sekali antara satu hibah dengan hibah yang lain. Jadi itu harus kita perhatikan format proposalnya. Terus kemudian apa output yang diinginkan oleh si pemberi hibah itu. Misalnya harus ada produk. Maka kira-kira sanggup menghasilkan produk, jadi itu harus diperhatikan juga dengan baik. Jangan sampai kita menyanggupi dan ternyata tidak bisa, jadi harus perhatikan dulu apa yang diharapkan dan kira-kira apakah kita bisa deliver. Dan kemudian tentunya silakan ditulis hibahnya, lalu perbaiki aja terus. Jadi jangan capek untuk memperbaiki dan mengimprove naskah proposalnya. Jadi ini masalah tadi kalau ada yang nggak masalah siap gagal, ini ada artikel yang sangat baik, teman-teman bisa baca dari Nature. Jadi what to do when your grant is rejected. Jadi rata-rata orang mengalami hal yang sama. Jadi rata-rata memang orang akan di-reject ketika masukkan hibah. Jarang sekali kita mendapatkan hibah dari cobaan pertama. Biasanya cobaan keberapa, Pi? Dan grant funding is an exception, not a rule. Jadi justru ini saking jarangnya orang mendapat, tetapi memang sudah seperti itu. Nah, contoh sukses rate untuk NIH itu sekitar 20%. Kalau grant di Australia namanya NHMRC cuma 7%. Dari 100 orang cuma 7 yang dapat gitu. Jadi memang sangat susah, tetapi harus insya Allah kalau selalu dicoba pasti akan goal juga ujung-ujungnya. Nah ini sekali lagi saya kasih contoh-contoh guidelines-nya, teman-teman bisa bandingkan ya grant challenges-nya Bill and Melinda Gates kayak gimana, guideline-nya. Ingat bahwa saking banyaknya proposal yang masuk di hibah internasional, mereka akan lakukan screening awal. Jadi kalau dari awal kita sudah tidak memenuhi guidelines, pasti langsung dibuang, tidak dibaca itu sama reviewer. Misalnya diminta 2 halaman, kita masukkan 3, pasti langsung dibuang tanpa dibaca. Jadi usahakan kita ikuti seluruh permintaan daripada guideline hibah tersebut. Jadi mungkin itu saja untuk materi saya hari ini. Jadi kalau ada yang mau bertanya, semoga memenuhi keingintahuannya semua teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon dimaafkan, atau ada yang mau ditanya juga silakan. Oke. Presentasi. Jadi ada banyak pertanyaan yang masuk. Overview dulu beberapa pertanyaan karena to some extent pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya mirip-mirip. Jadi mulai dari yang saya baca dulu dari yang di grup WhatsApp. Pertama ada pertanyaan tentang, sebenarnya ini kita sudah jawab juga sebenarnya tadi, pengalaman publikasi atau grant dan riset publikasinya, kegagalan dan kesuksesannya. Jadi kisah yang berhasil publish di berapa aja, misalnya yang Scopus, terus gagalnya kira-kira pengalamannya seperti apa. Itu juga sebenarnya sudah kita terangkan tadi, tapi mungkin bisa di-share lebih spesifik gitu, sudah publish di beberapa Scopus apa aja gitu ya. Terus berikutnya ada pertanyaan tentang bagaimana cara memilih jurnal yang murah atau free, yang tanpa harus pay, tapi bukan predator. Nah, itu mungkin satu lagi Git, untuk yang mungkin sejalan dengan pertanyaan tadi sebelum pertanyaan berikutnya ya. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar. Ada pertanyaan tentang kalau kita submit ke jurnal Q1 dan ditolak, apakah kalau kita submit di tempat lain masih bisa untuk menargetkan Q1 lagi, atau kita harus menurunkan standar? Oke, dijawab dulu, terus nanti kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, jadi terima kasih pertanyaannya. Mungkin yang pertama tadi masalah apa contoh kegagalan ya dan kesuksesan dalam publikasi. Kalau dari segi kegagalan sebenarnya banyak sekali. Kalau dari segi kegagalan, jadi waktu awal-awal mulai menulis terutama
Jadi kebetulan sewaktu kuliah S3 itu supervisor saya sangat baik orangnya, sangat rajin membimbing, tetapi tetap saja dia menyerahkan banyak otonomi untuk memilih jurnal. Jadi dia menyerahkan terserah mau pilih jurnal yang mana. Nah, kadang saya memilih yang salah, misalnya yang ternyata yang tidak cocok dengan, misalnya terlalu tinggi lah gitu untuk apa yang metode yang saya lakukan misalnya, jadi sebenarnya tidak level untuk masuk di jurnal tersebut, pasti otomatis langsung ditolak. Jadi sudah sering mengalami itu. Contoh kegagalan pertama itu bahwa mungkin penelitian kita rasa sudah sangat bagus, ternyata menurut jurnalnya loh ini tidak memenuhi standar kami gitu, sorry bye bye. Jadi itu sudah sering di awal-awal. Jadi sudah sering di awal-awal waktu masih sekolah. Tapi di situ belajarnya ya. Jadi di situ mulai dari situ saya belajar, yang kalau jurnal seperti ini mereka maunya yang kayak gimana, jurnal seperti ini mereka maunya yang kayak gimana. Jadi tidak bakal kita tahu sebelum masuk di review, ada hasil peer review-nya, peer reviewer-nya bilang hancur ini, hancur, atau yang ini bagus, yang ini bagus. Nah di situ kita mulai belajar. Jadi memang wajar sekali kalau di awal itu kita ditolak-tolak. Memang sudah seperti itu sih. Jadi kalau dari cerita kegagalan, mungkin paling sering di awal-awal mulai menulis sih, itu sering banyak saya targetnya berlebihan, jadi pengen langsung yang jurnal bagus-bagus, ternyata ditolak, jadi langsung cari yang lain begitu. Kalau dari segi keberhasilan sendiri, sekarang mungkin karena dari kegagalan tersebut ya, saya jadi lebih belajar bagaimana kalau kita kan punya banyak macam penelitian gitu, ada yang datanya seperti ini, ada yang datanya seperti itu, jadinya sudah lebih bisa untuk memilih kalau data saya seperti ini bisa masuk di mana, kalau data seperti ini bisa masuk di mana. Kalau saya pengen ngomong tentang suatu topik yang sifatnya urgent, saya harus bikin tulisan seperti apa. Jadi contoh dengan mungkin salah satu contoh itu mungkin salah satu jurnal yang paling susah yang saya alami itu waktu masukin di Nature Scientific Reports, itu butuh waktu 1 tahun, mulai dari saya, dan kesabaran yang sangat ekstra, karena saya masukkannya bulan Februari, lalu itu publish bulan Oktober, jadi sangat lama, hampir 1 tahun. Dan apa yang terjadi selama 1 tahun itu, pertama harus sabar menunggu, 3 bulan duduk di meja editor, tidak tahu kabarnya gimana, pokoknya sabar menunggu aja gitu. Terus sudah masalah kedua, pada proses peer review ternyata peer reviewernya suruh banyak eksperimen ulang, jadi terpaksa masuk lab lagi. Tetapi kalau memang mau publish di situ, pasti harus ikuti sarannya peer reviewer tersebut, karena memang mereka menurut saya memberikan saran yang sangat baik dan bisa membantu kualitas penelitian saya. Jadi saya lakukan sarannya. Setelah lakukan, perbaiki lagi manuskripnya. Total memakan waktu 1 tahun, tetapi akhirnya berhasil. Jadi dengan itu mungkin contohnya adalah, kadang memang kita harus melalui proses yang panjang. Jadi publikasi itu memang kadang tidak mudah, dan mungkin untuk teman-teman bersabar saja kalau memang ada banyak tantangan yang datang pada saat proses publikasi. Mungkin saran saya sabar saja dijalani. Insya Allah kalau memang jodoh di jurnalnya pasti diterima, Ji. Kalau tidak, ya kita cari yang lain. Jadi contoh kegagalan mungkin itu saja ya. Jadi di awal banyak ditolak karena saya over target. Terus kalau contoh kesuksesan mungkin yang itu, saya mungkin salah satu jurnal idaman lah untuk masuk berhasil, tapi tidak dengan mudah. Jadi hampir prosesnya, jadi penelitiannya sendiri 2 tahun, kemudian menulisnya itu dan mereviewnya 1 tahun, total 3 tahun untuk menghasilkan 1 paper. Jadi itu memang itu menurut saya sih kesuksesan ya, tetapi sangat susah dan lama untuk baru bisa didapatkan gitu. Terus mungkin itu saja kalau pertanyaan pertama. Tadi yang kedua apa tadi dibayar pertanyaan kedua? Yang tentang memilih jurnal yang free tapi tidak predator. Justru sebenarnya jurnal predator itu biasanya tidak free. Dan justru jurnal predator itu mereka menjual iming-iming open access. Jadi jurnal ini open access, bisa diakses oleh semua orang. Kami meminta biaya open access sebesar sekian $. Nah, bedakan dengan misalnya jurnal Nature yang juga meminta biaya open access, tetapi jurnalnya sangat kredibel, peer reviewernya sangat bagus, kita mendapatkan feedback yang sangat baik. Jadi kita bisa
istilahnya jurnal-jurnal yang non-predator, itu kita bisa mempercayai publikasi yang dihasilkan oleh jurnal tersebut. Bedanya dengan predator, asal kita sudah masukkan tulisan, kita membayar, langsung dipublish. Jadi kalau mau mencari jurnal predator, sekali lagi kita harus lihat track record jurnalnya, dan itulah gunanya Bell's Predatory List. Contoh jadi yang tadi saya kasih lihat database Bell Predatory Publisher. Kalau kalian punya publisher ada di situ, kemungkinan besar dia predator. Kenapa kok bisa ada namanya di situ? Pasti sudah ada yang memasukkan dan menyadari bahwa tidak ada proses peer review di sini. Lalu masuklah namanya di Bell's Predatory List of Bell's List of Predatory Publishers. Jadi di situ kita bisa melihat kalau pertanyaannya bagaimana menilai predator, bisa cara tergampang mencari database predator publisher. Nah, kalau mau mencari jurnal yang gratis itu juga banyak sekali. Jadi jurnal yang gratis biasanya pada umumnya tidak open access atau dia bersifat subscription. Artinya apa? Dia tidak dia itu hanya memberikan akses kepada orang-orang yang langganan, membayar langganan kepada dia. Sehingga peneliti yang masukkan tulisan ke situ tidak dibebani lagi biaya artikel processing charge. Jadi di situ trade-off-nya bahwa pembaca mereka yang membayar ceritanya. Jadi kita memasukkan tidak perlu bayar. Jadi biasanya mulai dari situ, kalau mencari jurnal yang affordable, yang gratis malah, itu cari yang tidak open access, biasanya banyak yang gratis dan berkualitas. Tetapi kekurangannya yaitu akan lebih sulit orang sitasi kita punya karya, karena kalau mereka tidak punya akses, misalnya kampusnya tidak punya akses, dia tidak berlangganan, maka dia tidak bisa baca karya kita. Itu kekurangannya jurnal yang tidak open access. Kelebihannya biasanya gratis. Tapi tidak semua jurnal open access juga berbayar. Jadi kalau teman-teman mau lihat, tentu kita cek saja di author guideline, di situ akan dicantumkan apakah ada biaya atau tidak. Bisa juga dilihat dari Journal Finder. Jadi tadi contoh Journal Finder-nya Elsevier atau Springer. Kalau dia kasihkan kita list rekomendasi jurnal, biasa dicantumkan juga di situ ada tidak bayarannya atau ada tidak bayaran untuk processing charge-nya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang gratis. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lain ya, karena ada banyak pertanyaan sebenarnya. Yang tadi kalau Q1 ditolak, terus harus targetnya kemana lagi nih? Kalau Q1 ditolak, coba dilihat dulu. Kenapa ditolak? Kalau misalnya memang tolakannya sangat pedas, misalnya ini penelitian sangat tidak layak dilakukan. Ya mungkin kita harus evaluasi diri ya, apakah memang betul demikian, apakah ada yang salah dengan metode kita, apakah perlu kita lakukan ulang eksperimennya, dan sebagainya. Kalau misalnya menurut kita peer reviewernya ini kayaknya yang agak seke gitu, dan tidak terlalu objektif menilai, maka boleh dalam bahasa Indonesia. Pelit. Saya lupa, ini kan hanya Makassar. Agak pelit gitu, atau gimana ya, maka sebenarnya boleh saja kita cari di Q1 lain. Tidak ada yang salah dengan mencari Q1 lain. Apalagi kalau masalah ditolaknya adalah kena skop yang tidak cocok. Misalnya ini di luar skop jurnal kami. Kami punya jurnal membahas pendidikan dokter. Anda memasukkan tulisan tentang misalnya ilmu bedah, ya otomatis boleh cari Q1 di ilmu bedah, begitu. Jadi tergantung alasan penolakannya apa, dan tidak harus turun standar sama sekali. Jadi boleh saja cari Q1 lain, tergantung alasannya. Kecuali kalau memang alasannya adalah ini datanya kurang banyak, kayaknya lebih cocok kalau masuk mungkin di Q2. Kita lanjut lagi ya kita. Banyak kita. Jurnal dari India, Pakistan, Bangladesh itu apakah recommended atau tidak? Ada namanya Indian Journal. Jadi ada itu, kalau ada beberapa mungkin teman-teman yang mungkin pernah publish di situ. Kalau tidak salah masuk predatory list Indian Journal. Ada banyak ya. Tapi ya ada masuk predatory list Indian Journal, tapi sekali lagi tapi ingat ya, Scopus belum berarti tidak predator. Jadi belum tentu suatu jurnal itu Scopus otomatis dia tidak predator. Ada beberapa jurnal predator yang berhasil masuk Scopus. Jadi dia sangat berhasil dalam proses predatornya. Jadi di situ kita lihat kembali Bell's List, apakah ada
Indian Journal itu masuk tidak dalam predator list. Ada beberapa publisher India yang bagus, tidak semuanya jelek. Jadi tidak semuanya predator, ada beberapa predator, tapi jadi bisa, jadi mungkin teman yang maksud bicara tadi, yang bertanya tadi, mungkin bisa lebih spesifik, apa publishernya, cari di Bell's List, apakah dia predator atau bukan. Jadi tidak semua. Terkait dengan itu, kalau di list Kimago itu semua bisa dipercaya nggak jurnalnya? Itu tidak ada yang predator atau ada? Jadi sebenarnya dia mengukur dua hal yang sangat berbeda. Kalau Bell's Predatory List, dia melihat ada tidaknya proses peer review. Kalau dari Simago, dia hanya melihat metriknya jurnal itu, seberapa sering jurnal ini diakses, seberapa populer tulisannya, seberapa sering disitasi, dan sebagainya. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Jadi suatu paper yang sering disitasi, kalau dia tidak melalui proses peer review, maka dari mana kita tahu bahwa paper itu berkualitas atau tidak. Jadi misalnya begini, saya bikin suatu penelitian yang sangat kontroversial atau sangat heboh gitu, bahwa misalnya minum jamu sudah bisa menyembuhkan COVID gitu, langsung disitasi oleh banyak orang saking hebohnya. Tetapi ketika karena saya masukkan di jurnal Predator, itu tidak melalui proses peer review. Artinya sains atau proses ilmu pengetahuan yang baru saja saya lakukan itu sangat salah dan itu tidak bisa dipercaya. Jadi di sini ada dua hal yang berbeda. Scopus dan Simago itu cuma melihat metrik. Jadi melihat seberapa populer tulisannya, seberapa besar impact dalam bidangnya, tetapi dia tidak melihat ada tidaknya proses peer review. Itu lebih banyak ke predatory list gitu. Jadi dua hal yang dinilai sangat berbeda. Jadi kita harus pertimbangkan dua-duanya. Oke, masih banyak kita pertanyaan. Berikutnya, animal ethics di Indonesia untuk keperluan jurnal bisa didapat di mana ya? Apanya? Untuk animal tapi ethics-nya. Ethics, buat animal tapi. Etik penelitian, mau human study, mau animal study, maupun non-animal, non-human study, itu semua bisa didapatkan di institusi masing-masing tempat melakukan penelitiannya. Jadi mau pakai apapun, kalau meneliti ya harus misalnya teman-teman itu kuliahnya di kampus A, ya etiknya harus melalui kampus A. Kalau dari lembaga penelitian A, etiknya harus melalui lembaga penelitian itu juga. Jadi kembali ke instansi masing-masing untuk etiknya. Oke, terus data statistik apakah katanya lebih seksi dibanding data primer yang lain? Kalau pakai data statistik apa pasti diterima atau tidak? Dengan statistik? Yes. Apakah memang papernya butuh statistik? Kalau misalnya ya, penelitian di public health itu sering menggunakan metode interview, itu sangat sama sekali biasanya tidak memerlukan statistik, jadi dia qualitative study. Bukan berarti dia kurang seksi dibandingkan quantitative study yang memang butuh statistik. Jadi statistik itu sekali lagi hanya alat. Jadi hanya alat untuk menunjukkan atau mengemphasize hasil kita. Apakah betul hasilnya bermakna atau tidak? Ada tidak hubungan. Jadi itu semua ditunjukkan secara statistik. Tetapi tidak semua penelitian membutuhkan statistik. Dan justru kalau kita memaksakan statistik, itu bisa merusak paper tersebut. Jadi kembali lagi ke konteks penelitiannya masing-masing, apakah butuh statistik atau tidak. Dan itu pentingnya kita belajar metodologi dalam bidang kita. Karena di situ kita bisa lihat butuh tidak. Karena ada namanya qualitative study juga, dan itu sama sekali tidak butuh statistik. Justru kalau kita paksakan statistik di situ justru agak aneh. Jadi sama sekali tidak menentukan bagus tidaknya jurnal dari statistiknya. Oke, pertanyaan berikutnya masih tentang jurnal. Jadi kita pakai jurnal dulu, baru pindah ke hibah. Bagaimana kalau kita mau menarik jurnal yang sudah ditolak? Rejected-nya gimana? Bagaimana kalau kita sudah di reject gitu, ditolak kita, terus how to take our draft back? Kalau balikin jurnalnya gimana? Maksudnya apakah itu menjadi haknya si publisher atau kita bisa mengambil kembali jurnal yang ditolak tadi? Jurnal yang ditolak itu jadi jurnal yang ditolak itu adalah hak kita. Sudah boleh kita bawa ke tempat lain selama dia sudah ditolak. Jadi
kalaupun dia belum ditolak, tapi kita decide, kayaknya saya nggak cocok di jurnal ini, boleh kita bilang ke editornya, maaf saya tidak mau publish di sini karena alasan ABC, saya ingin menarik artikel saya dari jurnal Anda. Itu nggak apa-apa. Kalau sudah ditolak, malah silakan, bebas aja mau kemana, ke jurnal lain juga silakan. Yang jurnal paper kita, tulisan kita menjadi hak publisher setelah ada transfer agreement antara kita dengan publisher. Jadi kita sudah memberikan mereka hak copyright-nya. Dan itu terjadi setelah accepted. Jadi selama belum accepted, kita belum memberikan mereka copyright, mereka nggak boleh apa-apain artikel kita. Justru itu melanggar dia punya etika sebagai editor. Jadi dia tidak boleh mengambil hak atas tulisan kita bila dia tidak publish. Gitu. Oke, bagaimana dengan double submission? Kita submit itu nggak boleh. Itu nggak boleh double submission. Jadi submit di satu tempat, menunggu dengan sabar, lalu submit di tempat lain kalau ditolak. Apabila selama proses peer review kalian berubah pikiran mau tempat lain, dikasih tahu dulu editornya jurnal pertama, maaf saya nggak jadi di sini karena terlalu lama, atau misalnya saya dapat tempat yang lebih cocok. Mereka dengan legowo akan berikan kembali. Yang penting jangan double submit. Kenapa? Bisa potensial dua-duanya dipublish, itu gawat. Jadi nggak boleh. Oke. Yang penelitian yang bersifat monodisiplin, apakah lebih bagus dari yang multidisiplin? Tidak ada, Ji. Saya rasa nggak ada ya yang monodisiplin, multidisiplin, mana yang lebih bagus atau tidak, karena masing-masing penelitian punya tempat masing-masing, maksudnya punya peran dalam bidangnya masing-masing. Jadi penelitian multidisipliner punya tempat dalam ilmu pengetahuan, penelitian monodisiplin juga demikian. Jadi tidak ada, menurut saya pribadi tidak ada yang lebih bagus daripada yang lainnya, semua dibutuhkan. Oke, pertanyaan dari Dila. Ini Dila juga lulusan Melbourne. Gimana cara lihat metrik jurnal? H-index itu gimana cara kerjanya? H-index itu cara kerjanya gimana gitu? Melihat H-index, memahami H-index. Jadi H-index itu adalah gabungan dari jumlah paper yang kita publish sama dengan jumlah citasinya. Jadi kenapa bisa ada istilah H-index? Jadi ada di suatu masa di mana peneliti itu menulis aja terus. Menulis, jadi dia publish-nya sembarang. Jadi dia tulis banyak sekali papernya, tapi tidak ada yang citasi. Jadi di situ kok dia bisa dinilai sama dengan orang yang misalnya menulis cuma sedikit, tetapi betul-betul berdampak dalam ilmu pengetahuannya. Dengan kata lain, jauh lebih berkualitas tulisannya sehingga disitasi oleh banyak orang. Jadi di situ perannya H-index, dia mempertimbangkan balance antara jumlah paper dengan jumlah orang yang mensitasi. Jadi di situ munculnya H-index. Jadi mempertimbangkan kedua aspek tersebut. Karena masalah yang tadi itu, ya. Kita lanjut ke Hiba ya, karena ini sudah lumayan. Kita lanjut ke Hiba. Masalah Hiba mulai dari pertanyaan tentang kalau kita sudah melakukan hibah, sudah dapat dana, terus ternyata di tengah jalan ada hambatan dan penelitiannya tidak bisa jalan. Itu kita kena penalti tidak ya? Pertanyaannya. Kalau itu saya rasa tergantung dari hibahnya masing-masing. Tapi rata-rata hibah internasional itu sangat, tidak seketat hibah nasional dalam hal monitoringnya. Bukan berarti kita tidak melakukan penelitian itu dengan bertanggung jawab. Maka disitulah pentingnya mereka melihat track record kita. Jadi di situ mereka lihat apakah ini orang bertanggung jawab tidak dalam melaksanakan penelitian. Makanya hibah internasional jauh lebih susah tembusnya daripada hibah nasional. Nah kemudian apabila di suatu ketika kita melakukan penelitian dengan hibah tersebut dan tidak diminta-minta, ada masalah, mereka akan dengan kalau pengalaman saya dengan hibah lain saya belum tahu, tetapi kalau pengalaman pribadi dengan Bill and Melinda Gates Foundation, mereka sangat pengertian. Jadi kita bisa komunikasi bahwa saya agak sedikit terlambat untuk memasukkan laporan ini karena ada masalah pada eksperimen A atau eksperimen B. Mereka dengan sangat baik, yang jelas kita bisa memberikan alasan yang masuk akal
dan memang itu kita tidak bohong bahwa ada masalah, maka mereka juga sangat responsif terhadap masalah tersebut. Saya belum pernah mendengar orang yang mendapatkan penalti dari hibah internasional. Secara pribadi saya belum pernah dengar, saya nggak tahu kalau memang ada hibah yang seperti itu, tapi yang secara pribadi saya belum pernah dengar orang yang disuruh membayar penalti atas masalah dalam penelitiannya sih. Oke, berikutnya pertanyaan dari Dayat juga ini, Gita. Kalau funding itu untuk dana hibah, apakah diberikan keseluruhan? Misalnya funding yang disediakan itu misalnya 5 miliar gitu, apakah diberikan semua, terus kalau ada sisanya apakah dikembalikan, dan bagaimana dengan insentif untuk gaji atau honor bagi peneliti? Oke, dan itu kembali lagi ke hibahnya masing-masing. Masing-masing hibah punya aturan sendiri. Kalau di contoh lagi ya, contoh yang saya tahu aja, kalau di Bill and Melinda Gates, insentif peneliti itu bisa dimasukkan sebagai research assistant. Jadi misalnya kita punya research assistant, boleh kita berikan insentif. Tidak ada pembatasan sama sekali tentang siapa yang berhak atau tidak, yang penting masuk akal. Kan kita masukkan proposal, kita tulis sekian persen untuk insentif peneliti, bla bla bla, itu yang penting masuk akal, mereka tidak permasalahkan. Tapi ada juga mungkin hibah yang melarang, jadi kembali ke hibahnya masing-masing, silakan dibaca guideline-nya, karena itu sangat tergantung pada aturan hibahnya. Oke. Kemudian terus, kalau dari segi apakah diturunkan, tadi yang ada masalah diturunkannya misalnya 5 miliar, apakah turun sekaligus, itu juga tergantung hibahnya. Ada yang menurunkan, kalau Bill and Melinda Gates langsung turun di awal. Kalau semuanya, kalau di hibah lain, kalau tidak salah ada beberapa yang terutama yang multi tahun ya, multi year funding, itu biasanya dia turunkan agak bertahap. Misalnya 1 miliar dulu, terus 2 miliar, terus 3 miliar. Oke. Apakah pemberi hibah penelitian itu mementingkan novelty dari penelitian? Biasanya iya. Karena untuk apa dia memberikan funding kepada hal yang tidak ada nilai barunya. Jadi biasanya dia, para hibah kan orang-orang yang mencari solusi atas suatu masalah. Istilahnya secara logika ya, mereka ini memberikan kita uang yang sangat banyak. Ngapain dia kasih kita uang sangat banyak kalau memang tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Jadi prinsipnya ketika kita menulis proposal, yang harus ditekankan adalah bagaimana cara saya akan menyelesaikan masalah. Nah, keputusan mereka adalah masalah yang mana duluan mau diselesaikan. Biasanya beratnya menjadi mereka sebagai reviewer itu susahnya menentukan masalah yang mana duluan mau diselesaikan. Oke. Pertanyaan kita kembali ke jurnal dulu. Tadi publikasi, kalau hasil dari konferensi itu bentuknya dia termasuk jurnal atau proceeding? Hasil dari conference termasuk jurnal atau proceeding? Proceeding? Tergantung dari conference-nya. Coba ditanya panitianya. Panitianya nanti akan memasukkan manuskrip saya ke jurnal dalam bentuk original article atau dalam bentuk proceeding. Karena itu tergantung dari kerjasama antara panitia conference dengan jurnalnya masing-masing. Jadi tidak ada jawaban yang baku. Harus tanya panitianya. Karena bisa saja dua-duanya. Walaupun kebanyakan kalau di conference itu kebanyakan ya proceeding, tapi ada beberapa conference yang akan justru menghasilkan full article. Oke. Berikutnya ini masih terkait dengan, kita kembali lagi tentang jurnal gitu. Yang tadi kalau sudah kepalang basah double submit, terus akhirnya dua-duanya muncul di Google Scholar, what should we do gitu? What we should do? Oke, double submit, dua-duanya jurnal ya. Iya. Bukan, yang satu bukan preprint, tapi jurnal. Jurnal. Mungkin ini kalau nasional kali gitu, karena kalau internasional kayaknya agak bermasalah. Oke, jadi kalau dia sebenarnya masalahnya itu pertama ada, kalau jurnalnya tahu, kalau misalnya jurnalnya bereputasi ya, dan dia tahu Anda sudah publish di tempat lain dengan paper yang sama, dia akan retract. Jadi dia akan tarik kembali kalian punya tulisan gitu. Jadi itu bukan hal yang bagus untuk kita punya sebagai catatan. Jadi itu akan tampil selamanya kalau ada retraction. Biasanya itu yang diperbolehkan kalau satunya preprint. Jadi ada namanya preprint, mungkin ada yang punya ResearchGate atau pernah dengar SSRN atau pernah dengar medRxiv atau bioRxiv. Itu semua adalah database, bukan jurnal. Tempat kita bisa men-share
pada saat kita punya paper masih dalam proses peer review. Terutama dalam masa pandemi COVID ini, rata-rata semua paper COVID masuk preprint dulu, biar selagi dalam proses peer review, orang sudah bisa baca dan akses informasinya. Itu beda. Bukan, kalau dua-duanya jurnal, nah ini nggak boleh sama sekali. Jadi kalau sudah terlanjur masuk dua-duanya, langsung tarik salah satunya sebelum publish. Kalau sudah terlanjur publish dua-duanya, aduh, jadi mungkin tinggal ditunggu ketahuan aja biasanya kalau begitu. Kalau sudah ketahuan oleh publisher, maka salah satunya atau dua-duanya mungkin akan retract artikelnya. Dan biasanya akan di blacklist namanya untuk submissions berikutnya. Jadi nggak mungkin tidak akan bisa masuk di jurnal itu lagi. Oke, sorry Git, too many question, jadi akhirnya kasihan kita ini puasa terus kupus-pus. Oke, last question, kapan jeda waktu antara pengumuman accepted submission proposal dan setelah submit proposal hibah? Itu akan sangat bervariasi, tergantung dari hibahnya masing-masing. Biasanya memakan waktu beberapa bulan. Biasanya rata-rata 2-3 bulan untuk proses reviewnya hingga pengumumannya biasanya. Tetapi tergantung dari hibah dan mereka rata-rata mencantumkan kok misalnya submission deadline-nya kapan, pengumumannya kapan. Biasanya itu akan dicantumkan dan agak beda sedikit tapi umumnya 2-3 bulan. Oke. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi mungkin bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp karena kita masih ada grup WhatsApp. Oh masih ada kah? Sambil tunggu pertanyaan terakhir gitu, saya mungkin sedikit kasih komen sedikit terutama tentang banyaknya pertanyaan dan komentar tentang publish dan penelitian. Pengalaman sebagai orang yang, kalau kita kan sudah pengalaman yang publish, kalau saya kan juga baru gitu, dan ada tadi pertanyaan bagaimana kalau dosen yang belum punya jabatan fungsional atau dosen belum punya NIDN, bagaimana cara untuk bisa involve atau participate dalam hibah atau melakukan publish gitu. Saya sendiri belum punya NIDN dan sedikit berbagi pengalaman bahwa seperti yang tadi kita bilang, biarpun misalnya kita terhalang dari beberapa birokrasi gitu ya atau syarat, ada banyak cara sebenarnya seperti yang tadi kita bilang, kita bisa mulai dengan bikin proposal dulu, nanti ketika punya kesempatan untuk apply sendiri atas nama kita bisa pakai itu, atau kita bikin proposal dulu terus mencari teman atau kolaborator, baik itu misalnya dosen senior atau teman kita yang mungkin sudah lebih senior atau sudah lebih pengalaman gitu dalam publish. Terus berikutnya tentang ada banyak yang bicara tentang bagaimana pengalaman publish, terus deg-degan, terus bagaimana kalau ditolak segala macam. Saya sebagai berbagi pengalaman juga, dan kita juga mengalami ini sebagai anak PhD yang 4 tahun melakukan riset begitu ya. Tidak ada proses yang tiba-tiba yang instan. Kecenderungannya adalah kita budaya akademik di Indonesia saya lihat adalah kecenderungannya selalu pengen publish dengan di jurnal yang bagus, tapi proses untuk sampai ke situ itu melihatnya secara instan begitu. Sedangkan tidak, orang yang publish yang kita tahu itu punya Scopus dan segala macam, itu mereka mulai dari nol dan itu berproses menulis, terutama karena budaya akademik, budaya menulis di Indonesia itu memang tidak bukan tidak berbeda dengan budaya akademik menulis dari negara-negara yang menghasilkan Scopus begitu. Nah, itu yang harus kita sadari bahwa menulis itu juga butuh latihan, butuh publishing itu butuh timing gitu, butuh waktu. Nah, pertanyaan satu lagi deh sebelum kita akhiri, jika artikel kita sudah masuk abstraknya dalam proceeding, apakah kita bisa mempublish full artikel itu ke jurnal yang lain? Oke. Kalau pertanyaannya seperti itu, kalau misalnya abstraknya doang yang masuk dalam proceeding conference, itu tidak apa-apa dipublish di tempat lain. Masalahnya proceeding itu biasanya diikutkan dengan full paper. Jadi coba dikonfirmasi dulu dengan panitianya, sekali lagi, manuskrip saya
itu yang fullnya di mana sekarang? Apakah akan keluar di suatu jurnal? Kalau memang akan keluar, dipublikasikan, karena proceeding pun itu punya ISSN, jadi bisa di-track, dilacak, itu sebaiknya jangan dulu dipublish di tempat lain. Kecuali kalau memang conference-nya cuma minta abstrak, tidak apa-apa, kita publish di jurnal. Tapi kalau full papernya yang diminta di dalam proceeding, dan biasanya demikian kalau proceeding, maka sebaiknya jangan dulu, kecuali kalau ada konfirmasi dari panitianya, misalnya tidak jadi dipublish tulisannya atau batal, gimana baru boleh ke tempat lain. Oke, jadi kita sudah lewat 20 menit dari waktu. Terima kasih Gita sudah berbagi banyak hal, pengalamannya, dan yang lain juga sudah bergabung. Hari ini Alhamdulillah kita sebenarnya ada 145 yang daftar. Alhamdulillah 94 bisa hadir hari ini. Kita juga merecord, jadi ada rekamannya. Jadi bagi yang mungkin mau kembali lagi melihat tadi jawaban-jawabannya seperti apa, bisa kembali mereview hasil dari rekaman. Terima kasih kepada semua pihak. Untuk sertifikat itu nanti kita ada linknya, sudah ada linknya di chat Zoom, jadi silakan dicek. Bagi yang ingin sertifikat, e-sertifikat insya Allah ada di sana. PowerPoint dari kita juga sudah di-share di grup WhatsApp, insya Allah sebentar kayaknya juga sudah di-share di grup di chat Zoom. Nanti juga kami usahakan bisa di-email lagi, siapa tahu lebih gampang untuk di-download. Terima kasih banyak sudah bergabung. Alhamdulillah, terima kasih Gita. Ini Gita teman main waktu di Melbourne, dan alhamdulillah bisa sharing bersama kita semua. Bagi teman-teman, terima kasih. Insya Allah berikutnya FPM atau Forum Peneliti Muda UIN akan mengadakan sesi selanjutnya insya Allah setiap hari Jumat. Insya Allah minggu depan itu temanya tentang bagaimana menjadi dosen yang produktif. Terima kasih Gita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.